membayangkan, menakutkan, mengerjakan, selesai. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat sesuatu tuh udah serem duluan gitu, udah membayangkan yang aneh-aneh. Padahal kita belum nyoba nih untuk melangkah. Once kita melangkah kan kita baru tahu ya apa yang kita hadapi dan kita jadi bisa memetakan gitu supaya target kita bisa tercapai. Oke, selamat malam Transformers. Udah lama nih kita nggak transformain lewat Zoom lagi. Jadi kemarin sebelum ini transformain ini kita kebanyakan transformanya lewat live IG gitu. Tapi malam ini karena edisi spesial kita lewat Zoom lagi. Hari ini kita akan masuk ke transformain episode ke-22. Jadi mungkin ini karena masih hangat ya. Jadi ini karena habis pengumuman LPDP, hari ini kita akan mengundang salah satu awardee scholarship hunter yang udah lolos gitu. Kemarin interview LPDP terakhir gitu. Kemudian dan kebetulan tamu kita pada hari ini itu juga salah satu peserta scholarship incubator Transformi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya tentang program Transformi atau masih ragu-ragu atau malah justru bingung, nggak ada bayangan gimana ngejar beasiswa, feel free untuk menanya, bisa lewat kolom chat, bisa langsung raise hand, dan nanti akan aku persilahkan untuk nanya kepada narasumber gitu. Oke, saya sapa dulu. Halo Mbak Afifah. Masih mute, Mbak? Oh, sorry. Halo Mbak Imes. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, sehat. Mbak Afifah gimana, Mbak, ini? Alhamdulillah, weekend ya besok Iya jadinya nih. berseri-seri kita. Bener-bener. Tapi kita appreciate banget ya Mbak sama teman-teman yang datang pada malam hari ini gitu kan, Iya, karena benar-benar. biasanya apalagi kalau misalnya WFH terus Jumat maunya istirahat menyambut Biasanya sibuk sampai malam ya. menyambut hari Sabtu, tapi akhirnya kita masih menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol di sini. Nah, ini bisa nih, ada siapa ya di sini? Ada tadi nih yang datang pertama kali, mungkin aku bisa panggil ya Mbak Fiorentina. Halo Mbak, dengar nggak ya? Halo, suaraku kedengeran nggak? Oke, iya. Mbak Fiorentina panggilnya siapa Mbak? Benar? Halo Mbak Viva, panggilannya Tio. Wah, udah kenal nih. Iya. Udah kenal. Hai Mbak Vio. Familiar tadi namanya waktu masuk loh. Ini kayak Mbak Vio. Begitu dengar suaranya, oh iya benar Mbak Vio. Oke, ekspektasinya. Ini kenapa nih Mbak mau Jumat malam ikut acaranya Transforma ini Mbak? Karena juga, kayaknya nge-lag nih. Enggak kok, kedengeran? Oke, kita tunggu sebentar. Ya, jadi ini tadi ya nggak apa-apa Mbak. Nanti kalau misalnya udah balik, kita langsung kabarin aja. Ya, jadi malam ini kita akan ngobrol tentang lulus beasiswa LPDP sambil kerja full time dan mengurus rumah tangga gitu. Karena narasumber kita pada malam hari ini Mbak Afifah itu ibu rumah tangga dan juga bekerja gitu, lagi bekerja. Nanti buat teman-teman, saya belum tahu lebih detailnya nih gimana cara bagi waktunya, dan nanti kita bakal kulik-kulik sampai habis. Oke, saya coba satu lagi. Di sini ada Fatira Ismail. Halo. Bisa unmute? Ya, halo. Halo, ini Mbak Fatira Ismail nih, kira-kira kenapa nih Mbak mau ikut Transformain pada malam hari ini Mbak? Ekspektasinya apa nih? Mau tanya apa sih ke Mbak Afifah? Oke. Hilang ini kayaknya apa koneksi? Oh, koneksiku ya ini ya? Halo? Mudah-mudahan ya Mbak ada yang bisa dipetik gitu. Amin, amin. Mbak Ima sudah balik. Yeay. Oke, maaf banget ya, aku yang nge-lag. Oke, tadi Mbak Fatira udah jawab ya berarti ya?
Udah Mbak, udah. Oke. Berarti kita langsung mulai aja. Mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis, sinyalnya hilang. Oke, mulai dari mungkin Mbak Afifa bisa perkenalan diri dulu nih Mbak, buat teman-teman yang misalnya belum kenal di sini, latar belakangnya apa, jadi misalnya kita ada yang relate, satu jurusan atau satu alma mater gitu Mbak, jadi bisa lebih interaktif nanti waktu tanya jawab. Ya, terima kasih Mbak Imes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Terima kasih Transformi, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing pada malam hari ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum kenal, nama saya Afifah Rahmawati. Saya ibu bekerja, anak saya 3. Saya sudah 10 tahun bekerja di Pertamina dan kebetulan baru kemarin ya hari Senin, ini sekalian disclaimer, jadi saya kebetulan lolos untuk seleksi tahap akhir beasiswa LPDP, tapi memang belum sampai tahap awardee ya, karena awardee itu kalau sudah sampai dapat LOA ya Mbak ya. Jadi kalau sudah fix gitu kampusnya, tapi kemarin lulus beasiswanya dulu. Nah, ini on progress, saya lagi apply ke universitasnya. Oke. Jadi dikasih waktu sama LPDP sekitar 18 bulan untuk cari LOE. Mungkin itu Mbak Imes. Oke, tapi berarti ini Mbak Afifa niat langsung lanjutnya tahun 2022 atau 2023 Mbak? Karena 18 bulan nih ya Mbak. Iya, betul. Jadi memang di LPDP itu pada saat kita apply, kita dikasih pilihan nih, mau intake kapan. Karena kan beberapa universitas beda-beda ya waktu intake-nya Mbak. Ada yang dia awal tahun, ada yang fall, tengah September, Agustus, September gitu. Nah, itu sampai dengan 2023. Nah, karena memang saya rencana itu pengennya ngelanjutin S2 itu di 2023. Jadi saya pilih 2023. Nah, mungkin banyak juga teman-teman kemarin juga sempat nanya sih kenapa sekarang gitu daftarnya kalau memang intake-nya mau 2023 gitu. Kebetulan ini umur saya mentok nih Mbak, tahun ini udah 35 tahun. Wah, berarti ini emang Batas. kesempatan terakhir. Iya. Jadi ini udah kayak, udah deh coba gitu, bisa nggak bisa, pokoknya karena tahun ini udah batas maksimal usia yang dipersyaratkan LPDP ya untuk untuk beasiswa master. Jadi ya saya harus coba gitu, meskipun nanti intake-nya 2023 dan misalnya pun belum berhasil ya paling nggak saya udah coba gitu, karena tahun depan udah nggak bisa kan, gitu Mbak Imes. Oke, berarti ini perlu diingat ya teman-teman, LPDP ini salah satu beasiswa yang memang ada batas umurnya ya Mbak, beda betul. Sama beberapa beasiswa yang lain, atau kalau misalnya Erasmus gitu, mungkin ada beasiswa yang lebih jauh, rentang usianya ya. Iya, rentang usianya. Kayak misalnya bahkan ada yang 40 mungkin tahun. nggak ada batas usianya ya kayaknya ya, kayak Chevening gitu kalau nggak salah. Betul. Dan beasiswa LPDP ini nggak bisa buat master kedua ya Mbak, kalau nggak salah ya? Betul, dia harus yang belum pernah master dan yang belum pernah master. Iya, jadi perlu sih emang strategi-strategi itu emang perlu dipikirin dari sebelumnya ya, kayak misalnya berarti mungkin LPDP itu harus dicoba buat pertama kali gitu dibanding Chevening, karena kan kalau Chevening bisa tuh untuk master yang kedua kali gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya udah master di LPDP terus master lagi. Next time mau coba next time mau coba bisa master coba lagi Chevening gitu ya. Benar. Jadi emang ini strategi-strategi yang emang harus ngulik atau kayak harus nyambungin informasi gitu ya Mbak? Iya betul. Jadi memang pada saat saya memang berkeputusan gitu ya ingin ngelanjutin sekolah master dengan beasiswa, itu saya punya listnya tuh Mbak. Jadi Excel beasiswa apa aja, dulu masih manual tuh ya bikinnya. Kalau sekarang kan mungkin banyak ya di internet tuh udah ada list-listnya gitu. Kalau dulu saya nulis sendiri deadline-nya tanggal sekian gitu, syaratnya apa aja itu. Termasuk sebenarnya tahun lalu itu saya sudah mau daftar beasiswa Max ya, yang Jepang. Itu juga saya udah hampir, cuman udah mentok usianya, jadi pas banget tuh Februari Max-nya tutup, usia saya udah nggak bisa, 34 kalau nggak salah, atau 33 gitu dia usianya. Jadi batal gitu. Jadi memang dengan kita ngelis beasiswa itu kan kita bisa ngelihat timeline-nya ya, kita bisa ngepasin lah dengan planning kita yang lain gitu. Jadi bisa pas nanti misalnya
oh kayaknya ini pasnya yang beasiswa ini nih, karena kita misalnya mau ambil di pertengahan tahun atau di awal tahun gitu-gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya, ngelis beasiswa apa saja yang mau kita apply gitu. Iya, karena sayang banget ya Mbak kalau kita misalnya udah persiapan, ternyata pas mau masukin ke formnya, lah nggak bisa gitu. Iya, Kayak kan itu kan, aduh, betul itu betul. iya kan Itu kejadian pas saya mau apply Max tuh Mbak. Jadi udah buka websitenya tuh, udah ngelihat list apa persyaratannya, wah masuk nih, udah masuk. Begitu usia, lah udah nggak bisa. iya, padahal itu kayak yang Jadi paling ya udah, ya basic gitu. udah, iya Jadi udah kita teman-teman, udah riset. iya menurut saya kalau dengar dari cerita-cerita gini emang harus hati-hati ya. Jangan-jangan misalnya beasiswa kayak NZAS gitu atau Fulbright, mereka tuh nggak buka buat semua warga negara gitu ya Mbak. Jadi kita harus lihat Iya nih betul, Indonesia tuh betul. masuk nggak di list Iya, penerima gitu. Jangan-jangan kita udah merasa pinter, iya IPK tinggi ya, tapi kayak persyaratan yang paling basic justru nggak masuk gitu. Jadi itu iya bisa betul Mbak. di-note ya teman-teman. Jadi karakteristik masing-masing beasiswa gitu ya Mbak. Kita harus pahami benar-benar beasiswa ini memang untuk yang segmennya, untuk yang misalnya dia negara tertentu atau misal dia ada khusus bidang tertentu atau usia tertentu, sasaran masyarakat tertentu itu mesti kita riset sih memang supaya kita bisa pas gitu menentukan oh kita mau apply beasiswa yang mana gitu. Betul. Tapi aku tertarik nih tadi kalau Mbak Alisa ngelis ya, berarti kan ini kayak udah dipikirin banget gitu sebelum memutuskan ambil S2. Ya pastilah ya Mbak, karena kan udah punya anak ya Mbak, berarti waktu memutuskan S2 Iya, ini gitu. iya jadi waktu itu mungkin terinspirasi gitu ya dari teman kantor saya, mungkin sempat juga ngisi acara di Transformi itu sharing di NZES, New Zealand itu ya Mbak ya. Ada namanya Mala, itu teman sebelah meja saya kerja. Jadi waktu itu saya sudah kayaknya malas gitu mau ngelanjutin sekolah lagi, tapi ngelihat teman saya tuh waktu itu belum pandemi, jadi tiap pagi tuh dia baca koran The Jakarta Post, terus latihan IELTS pagi-pagi. Jadi dia berangkat pagi tuh Mbak, belum ada orang udah belajar IELTS itu. Terus saya ngeliatnya ya Allah kayaknya IELTS susah banget ya. Terus dia searching beasiswa, terus malam itu dia masih kursus sampai malam, jadi baru pulang. Begitu pandemi, terus saya mikir kayaknya karena pandemi kan kita WFH ya, jadi ada waktu spare yang biasanya mungkin karena saya kebetulan kerja di Jakarta kan, kalau dulu habis di jalan ya, jadi harus berangkat pagi, pulang malam, pulang sore gitu sampai maghrib. Nah, karena WFH itu ada celah kayak ya, melihat celah. kayak waktu yang bisa dimanfaatin gitu untuk kayak ya belajar apa, terus ya udah mulai nyari beasiswa gitu. Kemudian mulai waktu itu belum kepikiran sih Mbak mau ngambil beasiswa apa atau mau ngambil S2 apa, tapi waktu itu pengennya memperbaiki bahasa Inggrisnya dulu. Jadi pas ada waktu luang itu saya sempat awal-awal itu belajar speaking. Ada salah satu guru gitu private, dan itu waktu itu bahasa Inggris saya belepotan sekali, jadi sempat di komen, aduh nih kayaknya bahasa Inggrisnya kok gini ya gitu sama gurunya. Jadi sempat agak insecure juga gitu. Terus itu kira-kira 3 bulan pertama ya, awal-awal pandemi itu Mbak, dan itu karena waktu itu belum diskus sama suami untuk saya ngambil S2 lagi, itu saya ngambil kursus private-nya itu pagi jam 5:30. Jadi waktu masih suami masih olahraga gitu atau apa gitu, pagi-pagi biar nggak kelihatan gitu Mbak kalau lagi kursus atau apa gitu. Cuman kan lama-lama terus suami lihat ya, terus mulailah tanya ini ya belajar lagi atau apa gitu. Terus akhirnya ya mulai discuss lah, ada keinginan untuk lanjut sekolah lagi. Terus ya udah akhirnya suami support, akhirnya malah kayak saya kayak harus bikin timeline gitu Mbak, benerin bahasa Inggris dulu gitu, karena kan beasiswa nggak mungkin ya tanpa skor bahasa Inggris gitu. Jadi dan itu prosesnya cukup lama juga sih Mbak untuk belajar bahasa Inggris tuh. Berapa bulan Mbak itu? Itu kalau boleh tahu IELTS atau pakainya IELTS atau TOEFL Mbak? Waktu itu sempat belajar dua-duanya, IELTS sama TOEFL. Cuman saya merasa TOEFL itu lebih sulit, nggak tahu kenapa ya, mungkin ini aja preferensi orang ya, mungkin beda-beda. Jadi waktu itu memutuskan belajar IELTS, sempat itu yang belajar speaking 2 bulan atau 3 bulan awal, terus kemudian ini ketemu Mbak Deva itu Mbak.
Oh, Transformi sebelum ada Transformi ya waktu itu. iya, Jadi iya. salah satu foundernya Transformi itu ketemu Mbak Deva, karena Mbak Deva juga waktu itu banyak ngelesin teman-teman kantor di Pertama kantor nih. sebelum pandemi. Jadi udah masuk pandemi online, akhirnya ikut ke kursus belajar IELTS sama Mbak Deva itu akhir 2020 kalau nggak salah, saya agak lupa. Iya, tahun lalu, akhir tahun lalu itu sekitar 3 bulan. Tapi waktu itu juga belum clear Mbak, saya mau Mau apa gitu ya, Mbak ya? Maksudnya mau belum ambil spesifik apa, banget, tapi beasiswanya apa gitu. iya, Pokoknya menyelamatkan bahasa Inggrisnya dulu lah iya, gitu iya, iya. supaya ada skornya gitu. Karena itu basic Terus ya, Mbak, bahasa Inggris ini. iya betul. Dan itu memang begitu begitu berhenti apa ya istilahnya, berhenti belajar atau membiasakan dengan bahasa Inggris tuh kayak habis itu kagok ya kita mau ngomong atau Mulai. memang harus mengimmerse diri kita dengan bahasa Inggris gitu. Jadi setelah selesai kursus dengan Mbak Deva itu saya nggak langsung ambil IELTS Mbak, karena waktu itu belum tahu kan mau ambil beasiswa apa ya, belum ngerti. Iya, iya, iya. Karena sayang, karena cuma berlaku 2 tahun ya, Mbak. Maksudnya, Iya betul. nah, Terus habis itu akhirnya saya cari temen untuk belajar IELTS bareng tuh Mbak. Sempet ketemu teman belajar. Jadi kita belajar reading sendiri gitu. Latihan-latihan soal itu kan di web banyak ya, di internet. Terus kita belajar speaking sendiri padahal mungkin sama-sama belum bisa gitu waktu itu. iya, Tapi iya. pokoknya tiap hari lah kita ngomong entah bener entah salah gitu. Itu sempet juga di awal 2021. Nah, terus pertengahan itu saya gabung beberapa komunitas bahasa Inggris Mbak. Ada salah satu namanya VOTS. Kemudian ada juga di kantor itu ada namanya Bridge Zone. Itu juga cukup sangat membantu sih Iya, untuk iya. saya bisa membiasakan gitu belajar bahasa Inggrisnya. Jadi di pertengahan 2021 kemarin itu baru akhirnya berani ambil IELTS karena memang sudah ada pengumuman mau bukaan Buka LPDP kan waktu itu. LPDP. Jadi mau nggak mau nih, kalau nggak sekarang kapan lagi? Akhirnya di bulan Juni itu memberanikan diri bareng temen juga waktu itu. Jadi memang saya kan tipenya itu yang harus ada temennya gitu Mbak kalau Iya, belajar. iya. Kalau sendiri tuh agak susah gitu mendisiplinkan diri. Jadi Iya, nyari iya. temen yang saya bareng belajar itu ya udah kita ambil IELTS. Udah IELTS-nya keluar, bisa syaratnya masuk untuk daftar LPDP, ya udah akhirnya coba apply LPDP deh gitu. Ini berarti kayak lumayan lama ya, Mbak? Maksudnya persiapannya dari 2020 ya berarti ya? Iya betul, sejak awal pandemi tuh berarti ya awal Maret April lah ya 2020. 1 tahun lah ya. Iya. Oke, mantap nih. Tapi ada satu yang kayak aku penasaran, maksudnya bahkan udah kerja ya, maksudnya udah kerja dan di BUMN gitu Mbak, itu kayak kalau buat maksudnya mereka yang ada di posisi itu tuh kalau S2 tuh buat apa sih Mbak? Maksudnya ya buat kan itu sebenarnya posisinya bisa dibilang udah settle gitu loh Mbak, kayak nggak perlu lah ya menyusahkan diri buat kayak tadi. Ada juga, iya, ada beberapa teman juga sih Mbak yang nanya begitu. Nggak usah menyusahkan diri. Ngapain sih S2 lagi, anak udah 3 gitu kan. Jam setengah 6 Susah-susah ini pagi. nyusahin diri sendiri aja gitu. Cuman ya justru karena mungkin salah satu apa ya, buat saya mungkin salah satu hikmahnya pandemi juga Mbak. Jadi dengan saya di rumah gitu membersamai anak-anak SFH kan ya waktu itu, jadi sempat juga struggling tuh awal-awal pandemi tuh jadi pagi mesti nyiapin meeting kita dulu kan, terus nanti begitu masuk jamnya anak-anak online mesti nyiapin mereka online gitu. Itu juga adaptasinya lumayan. Tapi justru di situ saya malah melihat tadi itu ya, karena melihat ada waktu lebih yang bisa saya manfaatkan gitu. Dan saya tuh orangnya memang nggak bisa diem gitu. Kalau diem tuh malah kayak stres, nggak tahu mau ngapain kan. Akhirnya ya itu kalau tiap saya belajar itu malah anak-anak tuh merhatiin gitu Mbak. Bunda belajar ya, Bunda ini ya gitu. Jadi kayaknya mereka tuh malah justru kayak saya nggak perlu apa ya, kayak ngomong banyak-banyak gitu. Kita tuh harus belajar, harus apa gitu. Tapi justru mereka tuh ngeliat gitu, saya kursus bahasa Inggris, terus apa kayak masih ngerjain essay malam-malam writing sampai malam. Kadang-kadang anak-anak kalau nggak mau tidur duluan gitu ya udah. Karena kan kadang saya kalau nunda apa misalnya PR writing essay-nya
IELTS gitu ya. Saya tunda besok tuh nggak kekejar gitu. Jadi harus malam itu, karena dulu kan kursus sama Mbak Deva itu kan malam ya Mbak, jam setengah 8 atau jam 8 sampai jam 10. Kalau ada PR tuh saya kadang harus selesai malam itu juga gitu. Kalau nggak besoknya nggak kekejar gitu. Nah kadang malah saya ditemenin anak-anak gitu sampai malam ngerjain gitu. Jadi ya udah, maksudnya ya prosesnya dinikmatilah pada saat itu gitu. Sampai sekarang sih sebenarnya kadang-kadang juga anak-anak masih notice gitu, ibunya sibuk ini itu belajar gitu. Mantap ya, ini jadi langsung nyontohin lah ya Mbak, kayak yang satu belajar buat sekolah, yang satu ibunya belajar buat sekolah lagi kayak. Kadang kalau bahkan sekarang kadang kalau anak-anak malam tuh nggak mau tidur gitu, malah mereka bilang, udah Bunda belajar aja, maksudnya biar mereka juga ikutan begadang gitu. Iya, itu ikutan kayak main. mengambil kesempatan. Iya, alasannya nyuruh bundanya belajar. Oke, mungkin ini udah lumayan banyak ya Mbak sharing tentang persiapan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya gitu mungkin tentang persiapan bahasa Inggris atau yang udah di share sama Mbak Afifah. Kalau ada yang mau tanya silahkan langsung raise hand atau bisa di kolom chat ya. Ada yang mau bertanya? Oke, berarti lanjut dulu ya Mbak. Ini akhirnya siap. kemarin berarti ambil tes IELTS di Juni. Itu sebenarnya pasti ketar-ketir juga sih ya Mbak, karena iya betul. Karena nggak yakin juga Mbak, untuk kan IELTS tuh mahal ya. Bagi saya mahal ya. Jadi kalau nilainya nggak nyampe tuh ya Allah, kebuang 3 juta gitu kan, bayangan kita. Belum lagi lesnya Mbak ya. Iya, belum lagi lesnya. Jadi sebenarnya sebelum saya ambil tes IELTS tuh saya sempat konsul kan sama Mbak Deva juga. Waktu itu juga Mbak Deva sempat, Mbak kalau mau yang ambil IELTS bilang dulu ya, maksudnya biar nggak sayang gitu kan, udah bayar mahal-mahal gitu. Nah waktu itu Mbak Deva tuh udah nebak, Mbak nanti kayaknya dari hasil tes apa sih Mbak namanya, kayak mock test gitu ya, Ya, mock test prediction. IELTS, prediction. Nah itu dari hasil prediction tuh memang hasilnya nggak jauh beda gitu dari Iya, itu iya. hasilnya. Jadi memang ya udahlah, waktu itu mikir alhamdulillah yang penting udah lewat syarat bisa masukin beasiswa gitu. Nanti kalau mau naikin lagi tahun depan lah. Jadi kita sama sekali nggak bisa kayak IELTS, kayak siapa tahu prediction-nya segini, nanti pas real testnya bisa lebih tinggi. Kayaknya nggak kayak gitu ya Mbak. Kayak kita benar-benar Ya harus karena pastiin banyak faktor X juga kan, ya kayak tempat, ruangan, terus faktor deg-degannya segala macam Iya, itu. dan Beda offline sih ya Mbak. memang. Kalau IELTS sih offline ya Betul. kebanyakan di sini masih offline, dan pun kalau ambil online tuh speaking-nya tetap face to face gitu ya Mbak. Tetap tatap muka. Betul. Nah, terus habis itu lanjut nih Mbak, buat persiapan beasiswanya sendiri tuh gimana nih Mbak? Tadi sempat mention kalau ada kursus dan sebagainya, itu gimana? Kalau buat yang aplikasi, kan banyak tuh LPDP, panjang banget esainya. Oh iya betul-betul. Jadi ingat, ya memang LPDP itu kayaknya salah satu beasiswa yang esainya paling panjang ya. Jadi dia mensyaratkan, iya betul, 2 esai, 1 esai itu 1.500 sampai 2.000 kalau nggak salah. Itu juga sempat yang, aduh banyak banget ya. Jadi sebelum saya gabung ke scholarship inkubator ya Mbak ya di Transformi, itu saya kan baca bukunya Mbak Eno tuh. Mbak Eno salah satu founder juga ya di Transformi. Itu bukunya memang cukup membantu sih, karena memang selama ini kan kita melihat beasiswa itu hanya hal-hal teknis aja ya. Kayak nyiapin bahasa Inggris, iya syarat-syarat bahasa Inggris, nyiapin apa surat-surat apa namanya, rekomendasi ya kayak gitu-gitu. Nah, padahal ada hal yang lebih penting yang mesti kita siapkan jauh-jauh hari dibanding hal-hal teknis itu tadi. Nah, itu saya dapetin di bukunya Mbak Eno tuh. Waktu itu belum buka program yang scholarship inkubator itu ya Mbak ya. Nah, itu saya juga baca bolak-balik tuh bukunya sampai lecek. Jadi saya tandain bahwa memang hal-hal di luar teknis yang mesti kita siapin tuh kayak strong why-nya kita tuh mau ngapain sih ngambil beasiswa gitu, apa sekedar cuman pengen ke luar negeri aja, atau sekedar ngelanjutin S2 aja. Ternyata kan kita mesti punya strong why ya, kenapa sih harus ngambil beasiswa, kenapa sih mesti ngelanjutin S2, kenapa jurusannya mesti ini. Nah itu tuh mesti kuat gitu dasarnya, karena kalau enggak, once kita di tengah jalan itu nemuin kendala, kita pasti akan gampang goyang gitu Mbak. Nah itu yang saya dapat dari bukunya Mbak Eno. Terus
masuk ada program scholarship inkubator, saya kan gabung ya, itu Ya, lebih dijelasin lagi kan, karena gimana ada kita Mbak Enonya langsung. iya benar bisa langsung nanya gitu. Gimana kita mesti bikin visi. Visi itu nggak cuman terkait dengan kita mau S2-nya apa ya, tapi memang dulu tuh saya bayangannya, aduh visi kok kayaknya jauh banget ya, kayak hal-hal yang muluk-muluk gitu, Iya, besar iya, gitu. betul. Padahal ternyata enggak gitu, bisa kita sederhanakan dan itu bisa jadi visi hidup kita juga gitu. Nah, dari visi itu baru dipecah kecil-kecil. Waktu itu kan ada yang apa namanya, materi mind mapping ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi kita harus bikin nih visi misi kita apa, terus kita bikin mind map. Kita tuh udah ngapain aja sih? PES kita udah ngapain? Prestasi apa saja yang sudah kita dapat, pengalaman apa saja, dan pengalaman itu nggak cuman hal-hal yang bagus ya Mbak ya, hal-hal yang buruk pun, kegagalan pun itu value-nya kan bisa kita ambil ya di situ ya. Nah, ya. Itu Ini terus poin penting sih yang menurutku ya. iya itu aku Kegagalan juga juga baru gitu. kebuka itu di situ gitu. Terus pada saat ini kita sedang ngapain sih? Terus ke depannya kita mau ngapain? Itu tuh benar-benar jadi kelihatan gitu Mbak, dengan kita bikin mind map di satu lembar kertas itu kita bisa kayak tahu seluruh peta hidup kita gitu. Oh Helikopter iya, view. benar-benar helikopter view. Nah, dari situ baru deh hal-hal teknisnya baru kita masukin gitu. Dan saya memang ngerasa dengan itu dibantu banget waktu itu ya dengan oleh Mbak Puspa juga ya, mentor, bikin visi kayak gimana sih yang memang kita banget gitu, karena kan itu personal sekali ya, Iya, visi, iya. misi, terus mind map itu. Jadi ya sudah, setelah itu hal-hal teknis itu yang masuk. Mulai kita siapkan hal yang penting, pondasinya itu tadi, visinya apa, terus kita maunya kayak gimana, itu yang harus kuat dulu, karena kalau enggak ya itu sih kayaknya akan gampang goyah gitu. Bahkan pada saat saya apply LPDP pertama itu kan kayak nothing tulus ya, karena Iya. waktu itu emang niatnya, aduh umurnya udah gak cukup, udah pokoknya nyoba gitu. Itu saya juga last minute Mbak itu. Oh, Jadi berarti ikut yang tahap 1? saya yang tahap 2. Jadi tahap satunya udah ketinggalan kalau nggak salah ya saya. Iya udah ketinggalan, Oh. terus akhirnya masuk ke tahap 2, itu pun saya last minute. Jadi proses membuat IC itu juga lumayan menguras ini ya Mbak ya, menguras jiwa raga. Masalahnya karena esainya panjang, jadi pas dibaca ulang tuh juga panjang lagi gitu loh. Iya Pas betul Mbak, gitu. jadi dan itu kan dia ada poin-poinnya banyak ya di persyaratan LPDP, jadi isinya harus ada isinya poin-poin apa aja nih. Nah itu saya bikin itu udah sampai revisi berapa puluh kali, itu baru fix. Kemudian pas hari penutupan LPDP itu kan tutup jam 12 malam, saya lupa tuh tanggal berapa ya, itu saya submit tuh jam 8 malam. Alhamdulillahnya tuh webnya masih nggak crash gitu kan. Iya, Banyak iya, kan betul. teman-teman juga saya dibilang juga, jangan mepet-mepet nanti websitenya crash gitu. Banyak orang yang masuk juga kan di jam-jam kritis terakhir itu. Tapi alhamdulillahnya bisa masuk. Dan dengan karena LPDP ini isinya cukup panjang, jadi itu juga bisa jadi salah satu modal untuk kalau kita mau apply beasiswa yang lain Mbak. Jadi kayak kita udah punya poin-poin penting gitu loh yang bisa kita masukkan ke IC-IC yang lain. Jadi waktu itu saya juga berbarengan dengan bikin IC Chevening ya. Jadi karena LPDP waktu itu udah masuk, udah habis itu habis tes administrasi, tahap administrasi saya lolos, terus tahap ada ujian SBK ya. TPA Nah waktu ya, itu iya betul. Nah dan karena di ujian TPA itu saya nggak begitu yakin karena memang sulit buat saya. Logika numerik dan sebagainya itu. Tapi lolos setelah ternyata. Alhamdulillahnya. Nah setelah ujian SBK itu saya memutuskan kayaknya aku harus coba Chevening deh, karena LPDP-nya nggak yakin yang kemarin. Jadi IC yang kemarin sudah dibuat, beberapa poinnya bisa saya masukkan juga ke IC-nya Chevening gitu. Iya, iya. Saya belajar banyak sih, kayak pertama tadi ya, kayak bikin mind map gitu. Jadi di mind map itu mungkin aku bisa cerita sedikit tentang scholarship incubator ya, maksudnya yang dilakukan beberapa peserta, termasuk Mbak Afifa juga di scholarship incubator. Itu kan karena scholarship incubator kan programnya cukup panjang ya, emang program persiapan beasiswa 1 tahun. Jadi di pertemuan awal-awal itu semuanya diminta untuk membuat mind map yang isinya past atau di masa lalu, past, present, sama future gitu. Nah di past ini sebenarnya di masa lalu kita udah ngerjain apa
Ya, jadi di scholarship incubator itu mind map-nya seperti itu, ada masa lalu atau past, present, sama future gitu. Future itu termasuk visi misi tadi kalau kita dapat beasiswa gitu. Nah, kita tapi bikinnya berdasarkan nggak cuma ngawang-ngawang, tapi berdasarkan apa-apa yang udah kita kerjain di saat ini ataupun di masa lalu kayak gitu. Jadi ketika semuanya itu ada di satu kertas, kayak yang tadi Mbak Afifa sempat bilang, kayak jadi lebih jelas gitu, ada benang merah lah ya istilahnya. Dan sebenarnya itu selain membantu peserta, itu juga memudahkan trainer juga ya Mbak, buat ngarahin esainya. Karena kan trainer sama peserta pasti baru ketemu waktu one on one ya, kan jadi kalau harus cerita semua pengalaman hidup kan habis tuh waktunya. Itu sebenarnya buat efek biar efektif juga one on one-nya sama trainer kayak gitu. Nanti kalau misalnya Mbak ada teman-teman di sini ada yang mau bertanya lebih lanjut, bisa ditanyakan. Sampai sini mungkin ada yang mau dulu, ada yang mau raise hand atau chat, bertanya di chat. Oke, berarti saya lanjut dulu aja ya. Kalau misalnya kalau terkait ini persiapan tadi ya Mbak buat buat penulisan esainya itu, berarti waktu Mbak baca bukunya Mbak Eno tadi itu udah kebayang ya Mbak kalau mau ambil LPDP gitu? Kalau beasiswanya spesifik belum Mbak, tapi waktu itu udah mulai kebayang kenapa ya aku mesti S2 gitu, kenapa harus cari beasiswa gitu, udah mulai mulai memetakan lah ya, udah tahu gitu, udah mulai menyusun strong why-nya tuh apa sih gitu. Karena itu tadi, jadi pada saat itu tuh paralel tuh baca bukunya Mbak Eno, terus riset-riset beasiswa, mulai bikin, jadi saya kayak punya satu Excel yang khusus ngelis seluruh universitas, jurusannya apa, syarat-syaratnya apa, itu sebelum saya masuk ke scholarship inkubator. Nah, pada saat ikut program yang itu, yang mungkin saya juga jadi banyak belajar di situ itu adalah pada saat proses persiapan beasiswa ya, itu apa ya istilahnya ya, mungkin saya lebih berempati gitu Mbak sama orang lain. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh ada hal, tadi mungkin ada hubungannya dengan mind map juga ya Mbak ya, kadang-kadang ada hal yang menurut kita tuh biasa-biasa aja gitu Mbak, karena mungkin kita daily melakukan itu gitu. Kayak misalnya kerjaan kita hari-hari di kantor, aktivitas kita sehari-hari, itu bagi kita kan menjadi hal yang biasa ya, padahal bisa jadi orang lain itu melihat itu tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu tuh mungkin nggak banyak orang notice. Nah, itulah pentingnya mungkin kita mesti punya mentor atau tanyalah ya ke orang lain, dan itu juga berlaku sebaiknya. Kadang-kadang mungkin hal-hal yang menurut kita sudah luar biasa gitu, bisa jadi menurut orang lain itu biasa aja gitu. Jadi proses diskusi di situnya itu yang makin memperkaya perspektif ya. Jadi nggak cuma dari diri kita aja. Kadang-kadang kan kita kayak mau bikin essay itu kan kalau cuma view-nya dari kita aja kan kita nggak tahu ya pendapat orang ini, jangan-jangan mereka mikirnya kamu nggak gini kok isinya nulisnya gini gitu kan. Nah, jadi proses di situnya sih Mbak yang lebih krusial menurut saya gitu. Jadi kayak tadi itu saya ngelis apa aja sih di essay yang mesti saya tulis, terus saya jadi itu kayak bikin puzzle ya. Jadi kita punya poin-poin jawaban dari jadi kayak merangkai. Nah, dari rangkaian itu tadi kita juga minta pendapat orang lain gitu, apa emang begini sih, atau mungkin ada masukan atau ada yang perlu dikoreksi. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang cukup challenging kemarin pada saat prosesnya itu. Jadi jangan sampai kadang kita tuh nggak pede karena belum tahu ya Mbak. Maksudnya sebenarnya semua yang kita butuhin itu tuh udah ada gitu, pengalaman udah ada. Tinggal packagingnya gimana sih gitu. Bener. Nah, itu yang beberapa kali juga disampaikan mentor-mentor ya, Mbak Eno, Mbak Puspa, itu kan kadang-kadang kayak misalnya saya gabung PKK nih di rumah, kan kayak buat kita kan biasa aja ya, buat ibu-ibu di sini gitu ikut PKK, terus kayak program Jumantik gitu-gitu kan kita biasa, cuman bagi orang lain tuh bisa jadi hal yang luar biasa gitu kalau kita mengemasnya dengan baik. Oh, ternyata kita involve loh di community gitu, meskipun bagi kita masyarakat ya. Betul. Padahal kita mikirnya ya kayaknya semua RW juga ada PKK-nya sih gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu sih Mbak contohnya.
Jadi jangan sampai maksudnya nggak pede ya, karena kan mungkin kita tuh cuman karena nggak tahu aja, tapi sebenarnya Betul. semuanya kita udah punya gitu. Dan Mm-mm. kayak tadi, kalau apalagi kalau soal LPDP ya Mbak, kan kontribusi masyarakat tuh value-nya besar banget ya Mbak kalau Betul. buat LPDP gitu loh, karena kan Mm-mm. ibu-ibu tapi masih menyempatkan waktu dan padahal bekerja juga, kan sebenarnya banyak banget ya Mbak excuse buat misalnya nggak ikut PKK karena kerja dan sebagainya, tapi Iya, itu betul. bisa sesuatu yang dijual loh, kayak bisa jadi Iya. sesuatu yang dijual loh teman-teman Karena misalnya. kadang-kadang memang buat saya tuh kayak PKK terus ya yang kayak gitu tuh justru me time gitu, Mbak. Karena kan kita udah kadang capek gitu ya kerjaan kantor atau mungkin ngurus rumah gitu. Jadi kadang butuh lah ketemu tetangga gitu, Iya, ngobrolin iya, apa iya. kek gitu kan. Yang nggak Yang cuman nggak terlalu ngerumpi gitu. mikir-mikir. Iya, Iya, betul. gitu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya mungkin. Oh, ini ada satu pertanyaan Mbak di kolom chat dari Mbak Fatira. Nah, ini kegagalan apa yang Mbak Afi rasa justru akhirnya bisa memotivasi Mbak Afi untuk berjuang mendapatkan beasiswa? Kegagalan apa ya? Aduh, agak sulit nih kayak wawancara LPDP kemarin deh. Pertanyaannya dari psikolog nih. Eh, Kalau kegagalan mungkin yang spesifik yang benar-benar ngehit saya banget sih kayaknya nggak ada ya, tapi yang saya paling ingat itu di awal-awal saya bekerja ya 2010 2011 itu saya bikin komunitas Mbak, komunitas sosial waktu itu namanya Pagi Berbagi. Itu juga awalnya juga karena ingin ngisi waktu luang ya di weekend, terus pengen ngumpul sama teman-teman gitu. Nah, yang agak saya sesalkan itu begitu saya menikah dan pindah kota, komunitasnya berhenti gitu. Dan itu saya tuh nyesel banget gitu, kayaknya aduh kok dulu saya nggak mempersiapkan suksesor gitu ya, penerus atau apa gitu. Karena begitu saya nggak ada ya kegiatannya juga berhenti gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang terus saya mikir kalau nggak menyesal 2 kali lah harus disiapin gitu. Jadi salah satunya karena kalau yang terkait beasiswa ya karena umur itu tadi, karena banyak beasiswa kan nggak cuma LPDP ya, beberapa Iya. juga ada mensyaratkan umur gitu. Jadi kayak ada rasa aduh saya nggak mau nyesel lagi nih karena terlambat gitu untuk apply dan memutuskan untuk study gitu. Akhirnya ya udah, meskipun dengan banyak ketidakyakinan ya, karena itu tadi mungkin saya juga nggak yakin dengan bahasa Inggris saya gitu pada saat prosesnya itu. Kemudian masih on progress mencari strong why itu tadi ya. Cuman ya the power of kepepet lagi-lagi ya, itu justru yang mendorong kita gitu untuk ya kalau mau maju ya maju sekalian sekarang gitu. Iya, iya. Nggak Doanya ada lebih waktu kenceng lagi ya. karenanya ya. Kalau kepepet tuh doanya kayak lebih kenceng, dan kadang mungkin itu bisa jadi juga misalnya gini, kayak ada yang 25 tahun, 35 tahun kayak oh yang 25 tahun ini masih bisa daftar lagi tahun depan gitu kan, bisa. Iya, Ya benar. pertimbangan gitu juga ada ya Mbak, kayak Bener 35 sih. tahun ini kayak harus sekarang. Sebenarnya kalau Iya, kepepet tuh betul. jadi punya jawaban buat jawab harus sekarangnya itu ya Mbak ya. Karena Iya, betul. jujur kemarin kan saya juga apply LPDP juga nih Mbak. Cuman kan kalau ditanya kayak harus sekarang tuh kayak belum ada yang kayak Push banget gitu ya. ngepush banget gitu. Kayak ya bener juga sih, kayak besok bisa, tapi mungkin itu kayak tinggal gimana kita pinter-pinternya strategi kita ya. Betul. Itu sih. Nah, ada lagi mungkin yang mau nanya atau ngomong langsung juga boleh sama Viva. Oke. Terus kalau gitu saya lanjut dulu, nanti silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Nah, berarti kan tadi udah nih kayak mulai dari IELTS ya. IELTS tadi persiapannya tuh nggak sebentar, dan kalau saya dengar dari Mbak Alfilah tadi nggak ada sebenarnya sama sekali nggak ada ruginya ya Mbak, maksudnya dari semua tahap belajarnya itu, karena Iya, betul. di IELTS nanti kepake lagi buat nulis esai beasiswa, Iya, lagi mungkin tambahan juga Mbak, salah satu hal yang bikin buka mata saya itu pada saat belajar essay untuk IELTS ya. Jadi kita menulis dalam bahasa Inggris dengan menulis dalam bahasa Indonesia itu kan pola pikirnya berbeda. Iya, Itu iya. tuh kayak saya tuh kayak langsung kehantem gitu. Oh, gini ya ternyata
Dan itu tuh jadi pada saat belajar nulis itu, jadi ketika baca buku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan itu juga feel-nya kan pasti beda ya. Nah itu kepake gitu karena setelah saya ambil IELTS itu kebetulan juga ada fellowship yang saya coba apply dan itu syaratnya cuma essay. Nah jadi ilmu yang saya pelajari di IELTS ini juga bisa dipakai Langsung gitu kepake. ternyata. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya sih kadang kan karena kan Betul. kita tuh takut itu loh Mbak, takut modal di awal ya kayak IELTS tadi karena ya ntar udah 3 juta ternyata nggak keterima Ternyata skornya nggak nyampe gitu. Iya, atau kayak ntar gimana kan kadang kita nggak berani ngambil resiko di awal sebenarnya padahal kalau belajar tuh nggak ada Nggak ada ruginya sih. ruginya. Nggak ada That's ruginya kan. investment ya. Mm-mm. Meskipun kita gagal kan anggaplah 3 juta itu kita bayar untuk pengalaman kita Ongkos belajar. ngerjain IELTS. Iya bener. Ongkos belajar. Ongkos belajar bener. Iya, itu kan apa namanya? Terus tadi dan IELTS tuh kepake sampai apalagi ini tadi Mbak Alfa belum reveal nih ya negara tujuannya gitu mau kemana. Oh iya betul Ya, betul belum betul. reveal tapi kan misalnya ke negara yang English speaking country kan apalagi misalnya British kalau IELTS ya kalau IELTS British itu kan kepake lagi karena listeningnya apa British ya, dan sebagainya kayak gitu. Nanti pas bikin essay beasiswa tadi LPDP Mbak Alfa juga sempat mention tinggal di kayak edit dikit buat dipakai untuk apply beasiswa yang lain gitu. Jadi apa ya? Banyak bisa kepake terus lah, bisa kepake terus apalagi kalau di scholarship incubator juga trainer juga lebih enak kalau udah ada SILPDP yang jadi gitu ya Mbak. Misalnya tinggal kita sampaikan ke trainer kalau gimana ya ini buat bikin untuk apply Stevening atau misalnya apply AAS. Tinggal disesuaikan gitu ya. Tapi poin pentingnya tuh kita udah ada gitu. Iya, ya karena kalau pernah baca kayak quote gitu, kita susah kalau ngedit sesuatu yang nggak ada ya. Misalnya kita kalau kertas putih doang susah diedit ya, nggak ada yang mau diedit. Tapi kalau kita udah bikin sesuatu, at least nyoba atau nyoba apply, itu kita udah ada nih bahan yang buat di komen, istilahnya kayak, oh ini kurang ini ya, harusnya ini ditonjolin yang ini kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Mungkin buat beberapa yang baru bergabung, bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya Mbak. Nah ini mungkin masuk ke univnya Mbak. Kan sebenarnya kalau waktu nulis SLPDP kita udah harus tahu ya Mbak univ tujuan, termasuk negaranya bahkan belum nulis esai pun di formnya itu kita udah harus. Di formnya harus sudah fix kita mau kemana nih, jurusannya apa. Agak kaget juga sih Mbak. Iya betul, itu agak serem juga sih Mbak. Kayak kita tuh, aduh nanti salah pilih gimana ya. Jadi memang lagi-lagi riset itu sangat penting. Itu juga yang memakan waktu agak lama ya Mbak ya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bisa 6 bulan kali sebenarnya sebelum saya apply LPDP kan juga udah mulai riset-riset universitas, jurusan-jurusan, itu saya coba list, kemudian memang harus benar-benar benar-benar detail gitu Mbak, supaya kita benar-benar tahu nih, takutnya itu tadi kita salah pilih, terus kita nggak bisa ngasih argumen yang pas kan ketika ditanya, kamu kenapa pilih universitas di sini gitu, kenapa pilih jurusan ini gitu, jadi sampai modul-modulnya itu mempelajari apa, dosennya siapa, dosen ini tuh sudah ngeluarin paper apa aja, itu benar-benar harus di riset gitu memang. Terus yang iya betul. Dan dari situ juga malah kita justru belajar banyak karena saya kan kebetulan major target S2-nya kan berbeda jurusannya dengan S1 ya Mbak ya. Jadi memang banyak hal-hal baru ketika saya baca modul, ini apa ya artinya nggak ngerti gitu. Justru itu malah jadi saya belajar gitu kan. Googling lah apa ini maksudnya atau metode ini apa saya nggak ngerti gitu-gitu. Nah dari proses itu justru kita banyak belajar hal baru. Terus yang kedua juga dari sisi akademik, kemudian yang di luar akademik juga perlu diriset. Jadi kayak misalnya kampus itu punya fasilitas apa, kemudian apakah misalnya ada komunitas mahasiswanya atau lab-nya seperti apa, terus lingkungan kotanya juga perlu kita riset kalau menurut saya ya, karena kita kan kayak ketika saya riset tuh saya kayak ngebayangin gitu, saya ada di sana, saya bahkan sampai ngebuka map-nya tuh, map di Google Map itu, kampusnya di mana sih, depannya jalannya apa, sebelah kiri ada apa, kanan gitu, karena biar kita bisa ngebayangin gitu, oh kalau misalnya kita mau ke pasar, ke mana nih gitu, terus fasilitas-fasilitas publik tuh apa aja, taman, museum gitu-gitu tuh kan yang bikin kita excited ya untuk deep dive gitu, riset-riset. Visualisasi ya Mbak. Iya betul, dan itu juga kalau kita
visualnya udah dapet tuh, ketika proses beasiswanya akan gampang gitu ngejelasin ke interviewer misalnya, pada saat proses interview atau pada saat kita menuliskan di essay. Jadi data kita tuh udah kuat gitu. Misalnya kenapa sih milih universitas A dibanding B, meskipun mungkin rankingnya si B ini lebih bagus sebenarnya. Mungkin kita bisa punya jawaban, karena Universitas A ini lokasinya di sini, dekat dengan misalnya industri apa yang memang kita minatnya di situ gitu. Terus dosennya tuh ekspertis di bidang ini gitu-gitu. Jadi data-data itu memang harus kuat sih, Mbak. Dan itu Gitu beneran mungkin. ditanyain Mbak waktu interview? Maksudnya Iya semua betul, hasil beneran itu- beneran ditanya. Kenapa? Mohon maaf ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini mencerminkan judulnya kok. Iya, padahal tadi saya udah prepare nih di kamar lain. Sebentar, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, jadi kalau dari penjelasan Mbak Ifah tadi itu benar-benar sampai ke detailnya ya. Maksudnya sampai kotanya di mana, terus kanan kirinya apa, dan hal seperti itu udah mungkin banget dilakukan hari ini gitu, tanpa kita harus survei ibaratnya ke negara tujuan gitu, benar-benar lewat maps bisa, Betul. maps bisa, tanya Dan ke alumni bisa. kayaknya udah hampir semua universitas punya apa sih, kayak kita virtual view gitu loh, Mbak. Iya, Jadi iya, kayak kita benar-benar. jalan-jalan gitu di dalam gedungnya. Itu kan aduh kayaknya tuh rasanya kita udah di sana, padahal ya belum tentu juga ya gitu. Nanti akan ke sana gitu. Tapi paling nggak itu memperkuat lah gitu. Semakin kuat bayangan visual kita kan, secara apa ya, alam bawah sadar tuh akan ngedorong kita gitu untuk mengusahakan gitu sih, Mbak. Iya, Oh, mungkin tadi saya belum spill ini ya, kotanya ya. iya, kota tujuan. Iya, kota tujuan kemarin saya milihnya di UK karena memang saya mengincar S2-nya yang 1 tahun. Yang 1 tahun kan hanya di UK, Cepet Mbak. aja Kemudian, ya. iya betul. Kemudian apa ya, ada karakteristik yang mirip gitu dengan antara Indonesia dengan Inggris gitu yang saya lihat untuk nanti bidang S2 yang ingin saya dalami, dari sisi industrinya, kemudian dari karakteristik energinya, karena saya kebetulan nanti S2-nya ini pengen ngambil di bidang energi, jadi yaitu ada kemiripan lah, dan ada hal yang ingin saya gali lebih di Inggris gitu terkait dengan energinya. Itu mungkin Mbak Dimas. Ini ada pertanyaan nih, Mbak, dari Mbak Prananda Fitri. Waktu kuliah di sana bawa anak nggak, Mbak? Bawa neni juga atau enggak? Pengen tahu tips atau cara-cara manajemen anak saat kuliah di luar negeri. Nah, mungkin ini disclaimer tadi mungkin di awal, jadi Mbak Afifah ini belum berangkat ya. Saya belum berangkat, Mbak. Iya, jadi belum berangkat. Nah, tapi ini bisa nih buat spill rencana ke depan gitu, Mbak. Maksudnya apa yang udah dipersiapin juga dari sekarang kayak gitu. Buat rencana ke depannya gimana. Jadi Mbak Afifah ini baru lolos tahap interview dan lagi proses untuk dapetin LOE ya, Mbak? Betul, Mbak. Jadi mungkin tadi ya disclaimer di awal, mungkin tadi beberapa yang baru gabung ya. Jadi saya memang belum awardee LPDP, jadi masih kalau disebutnya itu calon penerima beasiswa. Jadi beasiswanya sudah lulus tapi LOA-nya belum dapat gitu, karena memang saya rencananya untuk intake 2023. Nah, untuk rencana nanti pada saat kuliah seperti apa, karena saya sudah ada keluarga, anak 3 gitu kan. Memang itu menjadi diskusi yang cukup alot ya antara saya dengan suami, terus saya juga sempat diskusi dengan keluarga. Ini kayaknya ada kakak-kakak saya di sini juga. Hadir juga di sini, ada Mas Aman, ada Mbak Ina, itu juga sempat nanti gimana ya di sana ya, dibawa apa enggak gitu. Karena kan tadi yang bagian riset itu kan juga nggak cuman kita riset kotanya Mbak ya, biaya hidup, kemudian kondisi di sana, cuaca, segala macam itu makin banyak variabelnya ya, Mbak. Iya betul, Mbak. Jadi saya benar-benar ngelis tuh sebulan di sana berapa, kira-kira nanti kalau bawa anak kayak, karena kan di Inggris kan wajib harus punya asuransi kesehatan ya semua anggota keluarga kalau misalnya mau ikut. Nah setelah kita hitung-hitung, terus saya diskusi juga dengan suami, dengan periode kuliah yang cukup singkat, mungkin 1 tahun. Jadi sementara kita putuskan mungkin saya akan berangkat sendiri dulu gitu, Mbak. Baru nanti ketika mungkin 3 bulan akhir atau semester kedua, semisal persiapan, misalnya kan anak-anak kan juga sekolah, jadi saya juga mesti nyiapin kan, misalnya mau ke sana, misalnya itu sudah ready ya, mungkin anak-anak bisa nyusul di akhir gitu.
Atau Udah bahkan mungkin ya settle udah ya, Mbak? nunggu saya aja. Iya. Iya. Beberapa beasiswa juga ada yang kayak gitu sih, Mbak. Jadi kayak setelah 6 bulan awardee-nya settle, kayak misalnya AAS kayak gitu. Jadi baru habis itu keluarganya boleh diboyong gitu. Dibawa, iya. Karena pasti misalnya Mbak Afinya sendiri pas di sana butuh adaptasi juga. Maksudnya belum tahu, mungkin belum Betul. tahu mana-mana juga gitu ya. Kondisinya, culture shock-nya gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin itu bisa jadi opsi ya, keluarganya bisa dibawa, atau karena Mbak Elvina kan tadi risetnya emang sengaja nyari yang 1 tahun gitu. Mungkin beda cerita kalau Iya. nggak 1 tahun ya, Mbak, Iya, beda betul. ceritanya gitu. Nah, kalau ini univnya di mana, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Pilihan pertama di Manchester University, kemudian pilihan kedua di Birmingham University, pilihan ketiganya di Warwick University. Nah, cuman kemarin jadi salah satu juga mungkin sebagai informasi, universitas-universitas di luar itu kadang-kadang jurusannya tuh bisa jadi discontinue ya Mbak. Mbak mohon maaf ya Pak, Mbak saya tutup sebentar. Oke, berarti ini Mbak Afifa tuh semua ketiganya itu di UK ya, teman-teman. Jadi LPDP itu sebenarnya bisa beda-beda sih, bisa beda-beda. Misalnya yang pertama di UK, yang kedua di US, atau yang ketiga di Australia kayak gitu. Tapi untuk Mbak Afifa ini emang udah spesifik karena ngejar tadi yang 1 tahun, jadi ketiganya di UK. Mungkin bisa dilanjut Mbak Afifa? Sorry Mbak, ya. Jadi tadi yang Warwick itu kebetulan jurusannya discontinue. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mungkin akan riset universitas mungkin bisa dipertimbangkan juga karena banyak sekali ya universitas-universitas di luar itu yang bisa jadi jurusannya discontinue atau berganti nama. Discontinue itu maksudnya nggak ada lagi udah tahun nggak depan ada ya, Mbak? lagi, iya tahun depan tuh nggak ada lagi. Padahal saya udah masukin jurusan itu pada saat apply LPDP gitu. Tapi memang kan di acuan LPDP kalau memang jurusannya tutup itu bisa nanti ngajuin jurusan yang lain gitu atau mungkin pindah universitas, itu di panduannya memang ada sih. Terus ya itu tadi sih kalau untuk tujuan luar negeri sebenarnya bisa mix ya negaranya, tadi seperti yang Mbak Ines sampaikan, bisa mix misalnya US, Australia sama UK misalnya, asal sama-sama luar negeri gitu. Tapi nggak boleh ganti ya, Mbak? Iya, nggak boleh ganti, tapi memang ada case-case tertentu yang membolehkan bisa diganti kayak tadi tuh Mbak, misalnya jurusannya nggak ada discontinue, atau di 3 universitas itu tadi yang kita coba masukin LOA-nya kita nggak tembus misalnya, atau kita ternyata berhasil ngedapetin LOA yang universitas perguruan tinggi utama dunia. Itu boleh kalau ranknya lebih atas ya, jadi misalnya dapat yang Oxford gitu ya, bisa diajukan gitu ke PDP untuk ganti. Mantap lah. Tapi ada nggak nih Mbak jurusannya di Oxford, Mbak? Ada, tapi kan Oxford tinggi sekali ya Mbak ya requirement-nya. Terlalu nanti takutnya nggak bisa ganti ya Mbak. Nah ini menurut saya kayak Mbak Iva benar-benar riset ya, karena kalau ditanya inisiatif lain yang nggak dimasukin pilihannya pun tahu gitu di sana ada jurusannya apa enggak. Mungkin itu sih yang perlu di note sama mungkin teman-teman di sini aja nih niat LPDP di tahun depan kayak gitu. Nah ini karena udah mepet nih Mbak, mungkin kalau ada, karena tadi ada kendala teknis, boleh ditambah dikit nggak Mbak waktu ya? Boleh. Oke, siapa tahu ada yang mau nanya lagi, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi. Oh ini Mbak Novela Fajri raise hand, silakan Mbak. Halo Mbak, suaraku kedengeran? Ya, kedengeran Mbak Vio. Hai Mbak Vio. Halo Mbak Viva. Mungkin pertanyaannya singkat aja sih, lebih ke aku kan baru lulus kuliah ya, pengen kuliah di luar negeri, dan sebenarnya tuh langkah-langkah berapa apa aja sih Mbak Viva, kayak singkatnya tuh apa sih langkah-langkah yang ditempuh? Pertama tuh harus riset apa dulu, terus apa dulu gitu. Jadi mungkin karena aku belum pernah baca buku, atau tadi juga mungkin boleh disebutkan buku-buku yang bisa membantu kita untuk tahu langkah-langkah yang harus dilakukan gitu buat mendapatkan beasiswa. Itu sih dari aku. Mungkin karena bisa di wrap up lah gitu. Makasih. Bener nih Ya, Mbak. makasih Mbak Vio. Ini langsung aku jawab ya Mbak Imes? Iya, langsung aja Mbak. Ya Mbak Vio, jadi kalau buku nanti aku juga lupa judul
pastinya apa ya Mbak Imes yang Rahasia bukunya Pemburu Mbak ya? Beasiswa. Oh iya, Rahasia Pemburu Beasiswa, penulisnya Mbak Retno nama panjangnya siapa ya? Aku lupa. Retno Lestari. Oh iya, Mbak Retno Lestari, Ada penulisnya di Mbak Retno Lestari. ada di Transformi kok, ada di IG-nya Ya. Transformi. Nah, soalnya belum masuk penerbit gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi emang baru ada, maksudnya belum dijual kayak di Gramedia gitu. Jadi emang Oh, I bisanya see. justru lewat IG-nya Transformi gitu kalau Ya. misalnya ada yang nyari. Ya, sip. Ya, bukunya itu Mbak Vio. Kemudian untuk yang persiapan, kalau aku mungkin bisa sarankan pertama bahasa Inggris ya yang jelas. Terus sambil persiapan bahasa Inggris mungkin bisa paralel dengan riset universitas atau sebenarnya sebelum riset universitas itu kita siapin dulu strong way-nya kita apa. Kenapa kita harus melanjutkan S2 atau kenapa kita harus nyari beasiswa, karena dari strong way itu nanti kita bisa kayak menentukan beasiswa yang pas untuk kita tuh apa, karena kan karakteristik beasiswa itu kan lain-lain ya. Seperti tadi mungkin di awal sempat disampaikan ada beasiswa yang misalnya khusus untuk bidang tertentu atau beasiswa yang misalnya khusus untuk perempuan atau untuk negara-negara berkembang, dan maksud dari si pemberi beasiswa ini kan lain-lain ya. Kayak seperti LPDP ini kan mungkin karena dari negara Indonesia, jadi kan sudah jelas ya apa sih yang diharapkan dari si wording-nya LPDP ini untuk Indonesia. Nah, dari strong way itu tadi kita bisa menentukan universitas, paling enggak punya ancer-ancer lah target kita mau jurusan apa, universitas apa, dan negara apa yang cocok gitu dengan karakteristik kita dan strong way kita tadi itu gitu. Terus paralel itu karena bagi saya yang riset universitas dan bahasa Inggris ini cukup makan waktu lama ya. Kalau tadi mungkin setahun, mungkin sebenarnya persiapannya bisa jadi sebelum itu, cuman belum spesifik untuk beasiswa gitu pada saat itu. Dan sangat mungkin ganti-ganti di tengah jalan gitu loh. Iya, betul Mbak. Itu yang cukup lama untuk riset universitas dan jurusan dan negara. Kemudian nanti kalau itu sudah siap, nah tinggal nanti masuk ke teknis. Seperti kita mulai ngelis nih beasiswa apa aja, timeline-nya kapan, terus kita bisa mulai ancer-ancer harus ambil IELTS-nya kapan, karena IELTS kan 2 tahun ya, hanya untuk 2 tahun, terus kita mulai prepare kayak hal-hal teknis yang lain, paspor, kemudian surat rekomendasi, kemudian nyiapin ijazah yang translate, kayak gitu mungkin Mbak Vio. Dan satu lagi salah satu fungsinya kita juga bisa ngelis beasiswa itu kita bisa ada alternatif gitu. Semisal satu beasiswa kita belum berhasil tuh kita masih bisa nyoba membuka pintu yang lain gitu. Langsung bisa gerak lagi ya Mbak? Iya betul Mbak, dengan riset yang awal tadi itu. Jadi risetnya mungkin nggak hanya universitas ya, tapi juga riset terkait beasiswanya juga. Gitu mungkin Mbak Via, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Mbak Viva. Sama-sama Mbak Vio. Jadi tahulah langkah-langkah berikutnya harus gimana. Terima kasih Mbak Imes. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin sebelum sesinya ditutup? Pak, lewat kolom chat juga boleh, langsung juga boleh. Oh, ada nih Mbak Eti Rahmawati. Mungkin mau unmute? Halo Mbak Eti. Oh, ini lebih ke teknis pengalaman sih Mbak, tentang wawancara LPDP. Apalagi kalau udah berkeluarga, mungkin apakah ditanya sampai detail Mbak kalau tentang keluarga di LPDP, di interviewnya? Pasti sih Mbak, kalau itu salah satu poin yang paling dicecer ya. Kalau kita sudah berkeluarga, itu siap apa sih kita untuk menerima beasiswa dan melanjutkan pendidikan ini dengan kondisi kita sudah berkeluarga. Lagi-lagi itu tadi ya, mau apapun pilihannya, yang penting kita sudah prepare gitu. Mau misalnya kita memutuskan untuk hanya kita yang berangkat, keluarga di Indonesia, itu kita sudah prepare. Misal kita berangkat tuh pasti akan dikejar lagi support system di Indonesianya gimana, di rumahnya gimana. Kalau misalnya ibunya nggak ada, anak-anak gimana? Siapa nanti yang sementara ayahnya juga kerja misalnya gitu. Nah itu juga ditanya. Jadi memang itu tadi ya, diskusi dengan komunikasi dengan keluarga, kemudian
biar satu perspektif, persiapannya seperti apa itu juga sangat penting. Kemudian yang kedua juga tadi kalau misalnya case-nya keluarganya ditinggal gitu. Kemarin teman saya juga ada yang dia menyampaikan juga bahwa keluarganya mau diajak. Nah itu juga yang penting sesiap apa sih persiapannya gitu. Kalau kita siap, insya Allah pasti jadi pertimbangan lah untuk lolos gitu. Itu mungkin Mbak. Oke, jadi mungkin tadi keputusan yang Mbak Afifah ceritain ya, kalau misalnya di UK setahun atau misalnya diskusi sama partner atau pasangan itu udah tahu sebelum interview. Maksudnya keputusan itu udah diambil sebelum interview. Jadi pas interview itu nggak kelihatan kaget gitu ya Mbak mungkin ya? Iya betul. Termasuk nanti dikejar juga bisa jadi interviewernya nanya kesiapan dana misalnya, kalau misalnya kita mau ngajak keluarga kayak gitu, apakah nanti pasangan akan bekerja di sana atau seperti apa. Nah, hal-hal teknis itu memang harus disiapkan banget sih Mbak. Intinya sih di komunikasi ya dengan keluarga dan mempersiapkan support system untuk itu gitu, untuk bisa kita ngelanjutin sekolah dengan tenang lah gitu. Jadi memang harus explore segala opsi ya Mbak, maksudnya kayak segala plot segala cerita alternatif gitu. tuh dia Kalau suaminya yang kerja dipetakan. gimana atau misalnya Mbak Afifah sendiri yang part time itu kan semuanya bisa jadi opsi, dan itu waktu wawancara itu bisa nunjukin kalau kita ini udah resourceful loh, kita tuh udah totalitas untuk dan pantas untuk dapat beasiswa ini gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi boleh, saya persilakan satu pertanyaan terakhir. Oh ini. Dari Mbak Ete lagi Mbak masih, hal paling menantang dalam proses apply LPDP dari administrasi sampai wawancara apa nih Mbak? Ya, makasih Mbak Eti pertanyaannya. Kayaknya semua tahap itu cukup menantang ya. Kalau yang administrasi memang, ya, yang administrasi memang jujur ISE itu yang agak sangat menantang karena kita memang benar-benar harus harus habis-habisan lah gitu menyelesaikan ISE itu dan juga hal-hal administratif ya, jangan sampai kita salah gitu, misalnya upload dokumen itu mungkin yang untuk tahap administrasi ISE yang paling menantang. Kemudian di tahap selanjutnya itu SBK ya, tes bakat skolastik itu juga cukup sulit dan harus belajar. Iya betul. Dan saya kan belum pernah tes TPA sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kan sebelum tes itu kan banyak yang bilang tesnya tuh mirip-mirip tes TPA gitu, banyak logikanya, logika verbal, kemudian hitung-hitungan matematika, pertanyaan cerita yang sangat panjang, analitis dan itu ya Mbak. Analitis, terus gimana kita ngatur waktunya supaya cukup. Nah, itu tuh terus terang tuh cukup bikin saya insecure dan saya sempat nggak yakin gitu setelah tes TBS itu kayaknya nggak lolos deh ini kayak soalnya. Jadi setelah tes bakat skolastik itu kan karena kan dia online ya Mbak ya sekarang sistemnya. Itu setelah selesai tes itu langsung kelihatan skornya tuh. Skor kita berapa gitu yang benar. Nah, selama ini memang LPDP itu tidak pernah memberitahukan passing grade-nya tuh berapa sih untuk supaya lolos gitu kan. Sempat ramai juga ya Mbak itu. Hanya berdasarkan data-data yang tahun lalu yang mungkin dikumpulkan gitu oleh teman-teman awardee LPDP gitu. Nah, kemarin tuh sempat yang insecure kayaknya ini nggak masuk nih. Cuman alhamdulillahnya ya mungkin juga berkat doa dari ibu saya. Alhamdulillah lolos gitu untuk yang SBK-nya. Jadi untuk yang SBK mungkin tipsnya sering-sering latihan aja. Tiap hari pokoknya harus latihan lah minimal mungkin setengah jam ya. Terutama yang soal-soal analitis itu yang cukup sulit juga buat saya. Kemudian untuk yang wawancara itu sebenarnya poin pentingnya adalah yang penting kita sudah prepare. Kalau tadi di administrasi asalkan ISE kita sudah prepare, sudah kuat, insya Allah di wawancaranya juga lancar gitu, karena kan wawancara kan interview kan juga sudah pegang administrasi kita ya, pasti nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita tulis gitu. Kemudian yang kedua hal yang penting juga adalah yang penting tenang sih sama tipsnya juga harus sering-sering mock interview ya supaya mungkin terbiasa gitu Mbak, karena kan baru tahun ini ya kayaknya LPDP yang interviewnya online. Kalau sebelumnya kan face to face tuh, karena online. Jadi kemarin tuh alhamdulillahnya juga banyak sekali teman-teman yang bantu untuk
mock interview, salah satunya dari komunitas VOTS juga. Tadi komunitas bahasa Inggris itu terima kasih sekali, saya juga banyak dibantu. Terus ada juga saya beberapa kali minta tolong beberapa teman yang memang sudah award di LPDP tahun-tahun sebelumnya, itu saya juga minta latihan bareng gitu. Jadi kita bisa dapat feedback jawaban kita udah sesuai belum sih, atau hal-hal teknis misalnya kayaknya duduknya kurang tegak deh, kayaknya kameranya Kurang ke harus tengah atau atau laptopnya gimana? harus diganjel buku atau gimana gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga cukup membantu lah ya, sering-sering latihan untuk interviewnya. Mungkin itu Mbak. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Eti tadi ya. Iya. Berarti Mbak Viva mock up-nya beberapa kali ya Mbak, nggak cuma sekali aja. Iya, kayaknya ada 5 atau 6 kali ya. Mantap, kayak berarti you deserve this gitu loh Mbak, kayak wah bener-bener keren banget. Alhamdulillahnya memang banyak banget Mbak yang ngebantu. Jadi saya merasa juga apa ya banyaklah teman-teman saya yang baik tuh meluangkan waktu gitu kan, karena kan mock interview kan nggak cuma kita datang terus tanya-tanya gitu kan, pasti kan mereka juga harus mempersiapkan kan. Iya, yang nanyain tuh harus ikut mikir gitu loh. Iya, pertanyaannya mau apa nih gitu, suasananya mau dibikin apa nih gitu. Jadi ya appreciate banget lah, alhamdulillah kemarin disupport banyak teman-teman yang sangat baik. Nah, mungkin saya juga mau masuk dikit, kalau sampai interview ini tuh di scholarship incubator tuh juga masuk gitu. Maksudnya juga jadi dari awal banget tadi yang mungkin sempat dibahas, dari bikin mind map sampai bikin esai, dan kalau Mbak Viva lolos berarti Mbak Viva pakai mock up interviewnya untuk LPDP gitu. Nanti seandainya Mbak Viva lolosnya Chevening, nanti bisa pakai mock up interview. Maksudnya jatah atau sesi mock up interview di scholarship incubator ini untuk ya mock up yang Chevening gitu, karena pasti akan berbeda. Dan buat teman-teman mungkin di sini saya juga mau ngasih tahu kalau scholarship incubator ini kan setahun. Nah, kita ini mau buka yang 4 bulan aja gitu. Yang 4 bulan aja, jadi dari Januari besok 2022 sampai bulan April. Jadi kita bilangnya kalau untuk yang program ini scholarship accelerator. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya lebih lanjut atau berminat, bisa langsung DM Transformi, karena ini emang meskipun lebih singkat tetap masuk semuanya. Jadi cuman mungkin lebih dipercepat durasinya ya, mungkin nggak sebanyak scholarship incubator live sessionnya, tapi kita tetap akomodasi untuk kayak assessment mind map, bikin visi, one on one, dan juga interview gitu. Jadi ada itu juga. Makanya kalau misalnya tadi ada yang nanya mulainya dari mana, kalau misalnya lihat kurikulumnya scholarship accelerator aja jadi kayak udah ada bayangan gitu loh, maksudnya mulai beasiswanya ini dari mana gitu. Dan mungkin ini juga cocok buat beginner, maksudnya yang baru pertama kali ngejar beasiswa ya, karena misalnya mau mempercepat, jadi nggak harus belajar dari kegagalan lah istilahnya gitu. Bener-bener Mbak, bener itu kerasa banget itu. Jadi kita udah dapat input kegagalan dari banyak orang duluan gitu kan. Emang jangan mengulang kegagalan yang sama. Bener, pengalaman itu emang guru terbaik, tapi pengalaman orang lain itu guru yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, bener. Jadi kayak biar orang lain aja yang ngalamin, kalau bisa kita gagal tuh yang beda cerita gitu loh, biar jadi benar-benar lagi kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya tujuannya scholarship accelerator ini, kayak karena nanti pasti banyak ya yang bergabung, kita juga bisa belajar dari misalnya peserta yang scholarship incubator, kenapa kok nggak masuk karena apa, kan itu pasti dievaluasi gitu. Nah, dengan ikut program kayak gini kita tuh bisa belajar dari kegagalan orang lain kayak gitu, dan itulah lebih cepat lah, istilahnya lebih cepat gitu, harapannya bisa belajar lebih banyak. Nah ini mungkin ini udah telat 15 menit sih ya Mbak, gimana Mbak Afifah? Nggak apa-apa. Oke. Ini karena ada kalau Mbak Afifah kan ini untuk master ya Mbak, nah itu sejauh apa sih harus mempersiapkan tesis, Mbak? Oh iya, jadi untuk lagi-lagi karena riset universitas itu penting, kita jadi tahu bahwa tidak semua course itu mensyaratkan adanya tesis. Jadi ada yang cuman kayak mini project, ada yang hanya paper gitu-gitu. Nah, dari situ kita tahu universitas yang kita pengen masuk nih mensyaratkan ada tesis atau enggak, tapi memang sebaiknya dipersiapkan, karena kan kita nggak tahu ya, bisa jadi kebijakan, misalnya kita nih riset di 2020 misalnya, terus saya untuk intake 2022, bisa jadi kebijakan di tahun depan itu kan berubah di universitasnya. Jadi memang sebaiknya dari jauh-jauh hari kita sudah siap kalau semisal dipersyaratkan harus ada tesis.
Itu bisa taunya dari mana? Dari riset itu tadi. Jadi dari modul-modulnya. Jadi kemarin tuh memang benar-benar saya baca tuh Mbak modulnya satu-satu. Ini mata kuliahnya apa ya? Harus kalau di sini berapa SKS ya gitu. Terus dosennya siapa? Dia ekspertis di bidang apa? Terus kita juga bisa lihat dari paper-paper yang udah dibuat oleh dosennya. Jadi kita punya bayangan nih nanti kalau ditanya. Karena kemarin juga ditanyakan Mbak pada saat interview tuh sudah ngubungin dosen belum? Atau udah punya target misalnya nanti dosen pembimbing untuk tesis siapa? Kayak gitu udah sampai sedetail itu gitu spesifik. ditanya. Bener-bener ke sana tinggal belajar gitu ya Mbak ya? Betul Mbak, jadi kita udah ready gitu. Iya, meskipun nanti pada kenyataannya misal kita berangkat, tesis judulnya berubah, dosennya berubah ya nggak masalah gitu. Tapi kita sudah ada bayangan di sini nanti modul pilihan apa yang mau kita ambil, mata kuliah pilihan apa yang kita ambil yang nanti bisa mendukung tesis kita gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti misalnya kita udah nyiapin tesis, ternyata di sana hanya diminta paper kan ya alhamdulillah gitu kan. Iya. Yang penting kita sudah prepare dulu. Memang preparation tuh is the key lah ya, kayak sebenarnya kayak preparation-nya setahun, kuliahnya setahun ya kalau dipikir-pikir gitu ya. Bahkan mungkin preparation-nya bisa 2-3 tahun, Mbak. Iya, preparation-nya tuh lebih lama, padahal di sana ya, lebih lama, betul. Setahun aja mungkin nggak genep gitu ya, nggak ya, ada yang 11 bulan. Iya, benar-benar. Jadi kuliah kayak di Inggris. Kalau dipikir-pikir kayak, ya emang, tapi setahun itu saya yakin pasti kayak cukup mengubah kayak arah hidup atau pasti impactful banget lah ya Mbak. Nah ini mungkin persiapannya itu sudah belajar. Pertanyaan terakhir yang mungkin nanti Mbak Viva bisa langsung disambung sama closing statement ya Mbak. Pertanyaan terakhirnya ini dari Mbak Eti juga tentang persiapan manajemen waktu sebagai ibu sih Mbak. Ini juga jadi pas kita sama closing statement karena sesuai sama judulnya transformasi pada malam ini, manajemen waktunya kayak tadi kayak lagi Zoom tiba-tiba anaknya pengen ikut kayak gitu tuh gimana sih Mbak nggak handle-nya, maksudnya dari kitanya kan perlu sabar juga ya Mbak. Iya benar, itu menguras sama nanti tenaga untuk mengatur emosi. Iya benar. Sama nanti bisa langsung closing statement untuk mungkin pesan buat teman-teman yang masih dalam on proses ngejar beasiswa atau spesifik yang kemarin waktu LPDP belum dapat rezekinya gitu. Silakan Mbak Viva. Ya baik, makasih Mbak Eti pertanyaannya. Jadi kalau untuk manajemen waktu memang untuk yang berkeluarga ya, yang pertama memang komunikasi itu sangat penting, terutama untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Sebagai contoh misalnya untuk kegiatan sehari-hari itu paling enggak tuh kita sudah satu frame gitu ya, satu rumah gitu. Jadi antara suami kemudian dengan misalnya ada pengasuh atau misalnya ada mbak itu juga harus kita sinkronkan gitu. Jadi dulu juga saya sempat awal-awal itu misalnya saya kayak belajar parenting gitu. Itu saya ceritain juga ke mbak, kemudian ke pengasuh itu biar satu frekuensi, termasuk misalnya jadwal apa ya, kayak kebiasaan harus mandi pagi tuh kapan, belajar jam berapa. Jadi biar satu rumah tuh enak lah gitu, satu frekuensi udah paham gitu kan. Itu mungkin yang pertama, komunikasi di antara anggota keluarga, karena kan kita juga mau meraih cita-cita atau tujuan ini kan nggak bisa sendirian gitu kan, mesti ada support system juga gitu, menyiapkan support system itu dengan baik. Kemudian yang kedua itu mungkin apa ya istilahnya saya agak lupa, menurunkan realistis mungkin ya. Jadi kadang-kadang kan kita punya cita-cita yang tinggi, atau misalnya kita ada target harian, hari ini harus selesai ini ABCD gitu, tapi lagi-lagi kita harus realistis gitu. Kita mesti bisa pilih-pilih gitu kali ya, kegiatan-kegiatan apa yang memang visible yang bisa kita lakukan, atau target-target apa yang bisa kita capai, dan kalaupun ada target yang tidak tercapai ya sudah, as long as kita sudah berjuang dengan maksimal, kalaupun tidak tercapai ya perjalanannya itu sendiri pun sudah jadi pelajaran dan sudah jadi kebaikan gitu Mbak. Jadi evaluasinya yang penting. Betul. Jadi mungkin realistis supaya juga nggak stres ya. Kadang-kadang kalau kita punya target terus nggak tercapai tuh kita kayak aduh kok gini sih, kayaknya nggak bisa gitu, malah insecure gitu. Nah, ngurangin stres itu dengan mungkin realistis gitu ya, menghadapi target hari-harian gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu sih Mbak ya, dua hal.
Tapi memang yang paling penting itu tadi sih ya, komunikasi dengan seluruh anggota keluarga, jadi bisa satu frekuensi gitu, satu rumah. Oke, nanti kita akan masuk. Jadi noted 2 tadi, komunikasi pertama dan nggak cuma sama keluarga ya, tapi semua yang ada di rumah gitu, karena itu semua mendukung kesuksesan kita. Dan yang kedua tadi realistis, karena yang penting tuh misalnya nggak tercapai pun kita tetap bisa ambil value dari itu gitu. Dan mungkin bisa langsung ke closing statement, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Imes. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin closing statement untuk rekan-rekan yang sedang berjuang atau mungkin sudah ada keinginan gitu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau sedang proses mencari beasiswa. Mungkin saya menyampaikan nasihat dari ibu saya mungkin ya. Dulu waktu saya kuliah itu, ibu saya suka bilang gini, membayangkan menakutkan, mengerjakan selesai. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat sesuatu tuh udah serem duluan gitu, udah membayangkan yang aneh-aneh. Padahal kita belum nyoba nih untuk melangkah. Once kita melangkah kan kita baru tahu ya apa yang kita hadapi dan kita jadi bisa memetakan gitu supaya target kita bisa tercapai. Jadi itu tadi membayangkannya jangan lama-lama tapi action aja gitu dan mudah-mudahan dalam prosesnya tidak mudah menyerah gitu. Dengan itu tadi kalau kita sudah punya strong way yang kuat, insya Allah halangan apapun mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik. Oke, pas banget sesinya selesai. Saya pribadi belajar banyak banget dari Mbak Afifah hanya lewat satu sesi ini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sama, bisa merasakan seperti yang mungkin saya rasakan juga kalau sesi ini bermanfaat banget. Pertama saya belajar kalau ya kesempatan itu selalu ada ya buat yang mungkin either itu umur 20-an, 30, bahkan 35 di waktu-waktu terakhir cuman bisa daftar di tahun itu, ternyata justru dapat. Semoga teman-teman bisa ambil satu hal aja yang bisa langsung diimplementasikan, either itu being strategis untuk merestrukturisasi mimpinya lagi kayak gitu. Saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin bisa ditunggu buat transformasi selanjutnya karena dari teman-teman Transformi itu nggak cuma Mbak Afifah aja yang lolos untuk LPDP. Nanti kita bisa belajar dari teman-teman yang lain. Kalau misal tertarik untuk scholarship accelerator bisa langsung DM Transformi. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan happy weekend.